Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah pesugihan tumbal kawin. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian dunia luar, Sarah hidup dalam bayang-bayang kesulitan. Desa itu yang diselimuti kabut tebal di pagi hari dan sunyi di malam hari, seakan menyimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh mereka yang terlahir dan tumbuh di sana. Tanah yang subur dan langit yang luas seolah tidak cukup untuk menyambung hidup. Tanah itu meski kaya akan potensi, tak pernah mampu memberi lebih bagi orang-orang yang tinggal di sana. Sarah adalah anak bungsu dari keluarga yang sederhana. Ayahnya, seorang petani, setiap hari bergelut dengan tanah yang tidak pernah mau memberi hasil yang memadai. Ibu Sarah, seorang wanita kuat yang selalu berusaha menguatkan hati anak-anaknya, bekerja sebagai penjahit pakaian penduduk desa. Namun, pekerjaan mereka tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan dasar sehari-hari. Utang yang menumpuk membuat keluarga ini semakin terperangkap dalam lingkaran kesulitan yang tak berujung. Kehidupan mereka serba kekurangan. Makan hanya cukup sekali sehari, dan pakaian yang dikenakan sudah terlihat usang. Tetapi lebih dari itu, yang membuat Sarah semakin terhimpit adalah perasaan tidak pernah cukup. Ia bisa melihat bagaimana wajah-wajah orang tuanya semakin letih, tubuh mereka semakin kurus, dan mata mereka semakin pudar. Ada saat-saat di mana ia merasa seolah hidupnya telah berakhir sebelum dimulai. Seolah nasib telah menentukan garis takdir yang tidak bisa diganti. Namun, di tengah bayang-bayang keputusasaan, Sarah selalu merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan biasa yang ia jalani. Ada sesuatu yang terpendam dalam tanah desa itu. Sebuah energi yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kekuatan yang berbisik dalam angin malam. Ia sering mendengar cerita-cerita aneh dari orang-orang tua di desa tentang harta karun yang terkubur dalam tanah yang konon bisa mengubah nasib siapa saja yang menemukannya. Tapi, harta karun bukan satu-satunya cerita yang beredar di desa itu. Desa tempat Sarah tinggal tidak hanya dikenal karena tanahnya yang subur, tetapi juga karena sebuah mitos yang telah hidup lama di antara penduduknya. Konon, ada seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa, yang memiliki kekuatan gaib untuk memberikan kekayaan kepada siapa saja yang cukup berani untuk datang padanya. Namun, ada satu syarat yang selalu terdengar menakutkan. Setiap orang yang datang untuk meminta kekayaan harus memberikan sesuatu yang sangat berharga, bahkan lebih dari apa yang mereka miliki. Syarat itu tidak pernah dijelaskan dengan jelas, tetapi rumor yang beredar di desa cukup mengerikan. Ada yang mengatakan bahwa mereka yang berhasil mendapat kekayaan dari dukun tersebut harus membayar dengan nyawa. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka harus memberikan jiwa mereka kepada kekuatan tak terlihat yang datang bersama pesugihan itu. Sarah tidak pernah benar-benar percaya dengan cerita-cerita itu, tetapi ada saat-saat ketika rasa putus asa merayap ke dalam pikirannya dan membuatnya mempertanyakan segala sesuatu. Ia melihat keluarganya yang semakin terhimpit, dan dalam hatinya muncul sebuah pertanyaan. Jika jalan yang ditempuh hanya membawa penderitaan, apakah benar ada cara lain yang bisa menyelamatkan kami? Rasa penasaran itu perlahan-lahan tumbuh menjadi obsesi. Sarah mulai mendengar bisikan-bisikan yang seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Suatu malam, saat ia berjalan sendirian di hutan kecil dekat desa, angin berbisik seolah mengundangnya untuk mencari dukun tersebut. Entah mengapa ia merasa bahwa ia takkan pernah bisa lepas dari desa ini jika tidak mencari jawaban atas keputusasaan yang menggerogoti hatinya. Malam itu bulan terbenam dengan perlahan, meninggalkan langit yang gelap. Langkah-langkah Sarah menuju ujung desa semakin mantap, seolah ada sesuatu yang menariknya. Ia tiba di sebuah rumah tua yang hampir tenggelam oleh tanaman merambat dan lumut. Jendela-jendela rumah itu gelap, tetapi di dalamnya, Sarah merasakan ada kehidupan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya sebuah aura yang seolah mengundangnya untuk masuk. Dengan jantung berdegup kencang, Sarah mengetuk pintu rumah itu.
Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Namun, saat ia hendak berbalik dan pergi, pintu itu terbuka perlahan, seolah menunggu kedatangannya. Di balik pintu, berdiri seorang pria tua dengan tatapan yang dalam, seperti bisa menembus langsung ke dalam jiwanya. "Masuklah, Sarah," kata pria itu dengan suara serak, seakan mengenal namanya meskipun mereka baru pertama kali bertemu. Sarah tertegun, merasa aneh dan takut, namun perasaan putus asa itu lebih kuat. Ia melangkah masuk, dan pintu itu tertutup di belakangnya, meninggalkan desa dan hidup yang lama di luar sana. Begitu ia melangkah lebih dalam ke dalam rumah itu, Sarah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suasana di dalamnya gelap, namun udara terasa berat dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Pria tua itu duduk di sebuah kursi kayu yang usang, matanya menatap tajam. "Jika kau ingin kekayaan, kau harus siap membayar harga yang setimpal," kata pria itu. Suaranya bergetar, seolah berasal dari tempat yang jauh, sangat jauh. Dan saat itulah, Sarah menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan dukun tua itu, Sarah tak bisa berhenti memikirkan kata-kata pria tersebut. "Kau harus siap membayar harga yang setimpal." Kata-kata itu terus berputar-putar di dalam kepalanya. Semakin lama semakin mendalam, seolah menembus lapisan kesadarannya. Ia tidak tahu apa yang dimaksud, tetapi nalurinya mengatakan bahwa itu adalah jalan satu-satunya untuk keluar dari kemiskinan yang menjeratnya. Ia merasa terperangkap, dan satu-satunya cara untuk bisa mengubah takdirnya adalah mengikuti jalan yang penuh misteri itu. Desas-desus tentang dukun itu semakin sering ia dengar di desa. Banyak orang yang berkata bahwa ia memiliki kemampuan luar biasa untuk memberikan kekayaan secara instan. Namun mereka juga mengatakan bahwa dukun tersebut tidak pernah bekerja tanpa meminta sesuatu sebagai imbalannya. Ada yang berkata bahwa ia hanya mengambil sejumlah kecil darah sebagai imbalan. Sementara yang lain mengatakan bahwa harga yang harus dibayar jauh lebih mengerikan jiwa seseorang. Namun Sarah, dengan pikiran yang dipenuhi kecemasan dan harapan, merasa bahwa inilah saatnya untuk mengambil langkah besar. Setelah beberapa malam berdebat dengan dirinya sendiri, akhirnya ia memutuskan untuk kembali menemui dukun tersebut. Meskipun rasa takut menghimpit dirinya, rasa putus asa jauh lebih kuat. Pagi itu ia berjalan kaki menuju ujung desa, mengikuti jalan setapak yang biasa ia lewati saat mencari kayu bakar. Langit tampak mendung, seperti memperingatkan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Angin yang berhembus terasa lebih dingin, dan kabut tipis menyelimuti tanah, membuat suasana semakin mencekam. Namun Sarah tetap melangkah, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Sesampainya di rumah tua itu, pintu yang sama terbuka perlahan, seperti menyambut kedatangannya. Pria tua itu berdiri di ambang pintu, memandangnya dengan tatapan yang dalam, seperti menunggu Sarah untuk berkata sesuatu. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya sebuah anggukan halus yang mengisyaratkan agar Sarah masuk. Di dalam rumah itu, suasana terasa semakin berat. Ruangan yang gelap hanya diterangi oleh cahaya lilin yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Di sudut ruangan, ada sebuah meja besar yang tertutup kain hitam tebal. Di atasnya, berjejer benda-benda yang tidak bisa dikenali, seperti sebuah altar yang penuh dengan simbol-simbol aneh yang tampaknya berasal dari dunia lain. Bau tanah basah dan dupa yang menyengat memenuhi udara, seolah menutup seluruh ruangan dalam rasa sesak. "Sarah, kau datang," kata dukun itu dengan suara serak, namun matanya tajam menembus jauh ke dalam dirinya. "Aku tahu mengapa kau datang. Kau ingin kekayaan, kan?" Sarah mengangguk, suaranya tercekat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, harapan yang begitu besar membuatnya tidak bisa mundur. Aku ingin membantu keluargaku. Kami sangat membutuhkan uang." Dukun itu tersenyum tipis, senyuman yang terlihat lebih seperti suatu peringatan daripada sebuah kebahagiaan. "Kekayaan, itu bisa didapat, Sarah. Tapi tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap harta yang datang dengan mudah, ada harga yang harus dibayar." Sarah menggigit bibirnya, menunggu apa yang akan dikatakan selanjutnya. Rasa takut mulai merayap ke seluruh tubuhnya, namun ia tidak bisa menarik diri lagi.
tidak setelah melihat bagaimana kehidupannya yang penuh penderitaan. Untukmu, ada satu cara. Aku akan memberikan segala yang kau inginkan. Harta yang tak terhingga, kehidupan yang tidak akan lagi kekurangan. Kata dukun itu, suaranya menjadi lebih rendah, seperti sebuah bisikan yang langsung masuk ke dalam jiwa Sarah. Namun ada satu syarat yang harus kau terima. Kau harus menjadi tumbal dalam sebuah ritual yang melibatkan pernikahan. Pernikahan dengan seseorang yang tidak kau kenal, yang tidak tampak seperti manusia biasa. Sarah terdiam, darahnya terasa membeku. Pernikahan, gumamnya, suaranya, hampir hilang di telan udara yang semakin berat. Dengan siapa? Dukun itu menatapnya lama, seolah menilai apakah Sarah benar-benar siap untuk mendengarkan kebenaran. Dengan pria yang telah aku pilih untukmu, ia akan datang untuk menemuimu malam nanti. Ia bukan manusia biasa. Ia adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Sarah merasa dunia seakan terhenti sejenak. Tumbal kawin, bisiknya. Apa yang kau maksud? Dukun itu mengangguk pelan, lalu melanjutkan. Jika kau setuju, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, Sarah. Kekayaan yang melimpah, kehidupan yang penuh kemewahan. Tetapi, ingatlah, setiap pernikahan yang melibatkan kekuatan gelap tidak akan pernah berakhir dengan bahagia. Ada yang harus dibayar, dan kau harus siap dengan harga yang harus kau bayar. Hati Sarah berdebar kencang, semua yang ada di dalam dirinya berteriak untuk mundur, untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun pikirannya yang dipenuhi keputusasaan berharap bahwa ia bisa membantu keluarganya dan mengubah nasib mereka, membuatnya tidak bisa berkata tidak. Jadi, kau siap? Tanya dukun itu, matanya semakin tajam, seolah menunggu jawaban terakhir. Sarah menarik napas panjang, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti telah kehilangan kendali atas hidupnya. Aku siap, jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dukun itu tersenyum, senyuman yang mengerikan, seolah tahu bahwa hidup Sarah akan berubah selamanya setelah kata-katanya itu. Baiklah, maka pernikahanmu dengan pria itu akan dimulai malam ini. Segala yang kau inginkan akan datang setelah ritual ini selesai. Dengan itu, Sarah merasa seolah tak ada jalan kembali. Ia telah terjebak dalam takdir yang mengerikan, di mana harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat dan setiap pagi Sarah merasa semakin terperangkap dalam kegelisahan yang tak kunjung usai. Keluarganya semakin terhimpit oleh utang yang menumpuk dan kemiskinan yang mereka alami semakin memperburuk keadaan. Ayahnya semakin lemah, tubuhnya semakin kurus karena bekerja tanpa henti di ladang yang tidak memberikan hasil. Ibu Sarah juga tampak semakin terpuruk, wajahnya pucat dan matanya sembab karena kelelahan. Setiap malam, Sarah mendengar ibu dan ayahnya berbisik tentang betapa putus asanya mereka untuk menyelamatkan keluarga ini. Semua itu menjadi beban yang berat di hati Sarah. Namun, di tengah malam yang sunyi, pikirannya terus dihantui oleh kata-kata dukun itu. Janji tentang kekayaan yang melimpah, tentang kehidupan yang akan berubah, tetap menggema di benaknya. Ia tahu bahwa tawaran itu bukanlah sesuatu yang biasa. Ada sesuatu yang kelam, sesuatu yang tak terungkap sepenuhnya. Tetapi di sisi lain, ia merasa tidak punya pilihan lagi. Keputusasaan telah menggerogoti jiwa dan hatinya. Ia ingin membebaskan keluarganya. Dan tawaran itu seperti jalan terakhir yang bisa mengubah segalanya. Ketika malam hari tiba, Sarah merasa sebuah kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan menariknya kembali ke rumah dukun. Ia berjalan sendirian di jalanan desa yang sunyi, dengan langkah yang tidak pasti. Setiap suara daun yang bergesekan dengan angin terasa begitu keras, seolah-olah memperingatkan bahaya yang akan datang. Langit malam gelap tanpa bintang, dan hanya ada bulan purnama yang tampak redup di balik awan tebal. Begitu sampai di depan pintu rumah tua itu, Sarah tidak ragu lagi. Pintu terbuka perlahan, seakan menyambut kedatangannya. Dukun itu sudah berdiri. Di dalam, tatapannya penuh dengan kebijaksanaan yang tidak manusiawi. Di belakangnya terlihat sebuah altar yang dihiasi dengan benda-benda aneh. Sebuah pisau besar, lilin-lilin hitam yang hampir habis terbakar, dan sebuah bejana besar berisi cairan yang berkilau seperti darah. Sarah, suara dukun itu terdengar serak.
namun dalam kata-katanya ada sesuatu yang menggetarkan jiwa. Kau siap untuk menjalani takdirmu? Sarah merasa tenggorokannya tercekat, namun ia tidak bisa mundur. Saya siap, jawabnya pelan, meskipun hatinya penuh dengan keraguan yang membelit. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa bahwa ia telah terjebak dalam jalur yang tak bisa dibatalkan. Dukun itu mengangguk, senyuman tipis terukir di wajahnya. Malam ini kau akan bertemu dengan pria yang telah aku pilih untukmu. Ia akan menjadi suamimu, meskipun tidak ada cinta di antara kalian. Ia bukan manusia biasa, Sarah. Ia datang dari dunia yang sangat berbeda, dan ikatan antara kalian akan membawa perubahan yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, sebuah pintu di ujung ruangan terbuka dengan suara berderak, dan seorang pria tinggi besar melangkah masuk. Ia mengenakan pakaian hitam yang terbuat dari bahan yang tampaknya terlalu mewah untuk ukuran desa ini. Wajahnya tersembunyi oleh bayangan, hanya matanya yang tampak menyala dengan sinar yang tidak bisa dijelaskan. Sarah merasakan hawa dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya saat pria itu mendekat. Tatapan pria itu kosong, seolah tidak ada perasaan di baliknya, hanya kekosongan yang menyeramkan. Ya, jawab Sarah dengan suara serak meskipun hatinya berdebar begitu keras seolah-olah akan keluar dari tubuhnya. Ia merasa takut, namun rasa takut itu tak bisa dihentikan oleh kata-kata atau pikiran. Ia merasa seolah-olah telah terperangkap dalam jaring tak terlihat yang melilit dirinya semakin erat. Dengan gerakan lambat, dukun itu mulai mengucapkan mantra terakhir. Suara yang keluar dari mulutnya adalah suara yang tidak manusiawi, penuh dengan gaung yang menggetarkan setiap bagian tubuh Sarah. Saat itu juga, suasana di sekitar mereka berubah. Cahaya lilin yang sebelumnya berkedip, kini berubah menjadi terang, benderang, seolah menerangi seluruh ruang dengan sinar yang tajam. Tiba-tiba, udara terasa semakin berat, dan ruangan itu seperti terperangkap dalam dimensi yang berbeda. Pria itu meraih tangannya dan membawanya menuju altar, di mana sebuah buku tua terbuka, memuat tulisan dalam bahasa yang tak dikenal. Dukun itu menyentuh halaman-halaman buku dengan jemarinya yang panjang. Seolah-olah buku itu adalah pintu menuju dunia lain. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Saat buku itu dibuka lebih lebar, sebuah cahaya hitam mulai memancar, menerangi wajah Sarah dengan sinar yang terasa seperti membakar kulitnya. Ini adalah ikatan yang tak terputuskan, Sarah, kata dukun itu. Suaranya penuh dengan kekuatan gelap yang menembus jiwanya. Ketika kau melewati batas ini, tidak ada yang akan kembali seperti semula. Sarah merasa seperti terhisap dalam pusaran waktu yang melampaui pemahaman. Matanya mulai berkunang-kunang, dan seluruh tubuhnya terasa terhimpit oleh kekuatan yang sangat besar. Keanehan mulai muncul di sekelilingnya, bayangan gelap yang bergerak-gerak di dinding, dan suara bisikan yang semakin keras, seolah-olah seluruh dunia di luar ruangan ini sedang menghilang. Pria itu menariknya lebih dekat, wajahnya semakin mendekat ke wajahnya, dan Sarah merasakan napasnya yang dingin menyentuh kulitnya. Kau akan menjadi milikku selamanya, bisiknya, suaranya penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Tak ada yang bisa mengubah ini, tak ada jalan keluar. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar, seperti petir yang menyambar langit, menghentak ruangan, dan mengguncang tubuh Sarah. Semua simbol-simbol di dinding mulai memancar dengan cahaya merah yang menyeramkan, sementara udara terasa semakin berat dan sesak. Sarah merasa dunia seolah berputar di sekelilingnya. Kepalanya terasa pusing, dan seolah-olah ia berada di ambang kesadaran dan ketidaksadaran. Suami yang tampak sempurna di luar itu, kini berubah menjadi sosok yang tak bisa ia kenali. Wajahnya, yang dulu tampak menenangkan, kini mengerikan, dipenuhi dengan bayangan gelap yang mengerikan. Sarah merasa jiwanya seolah-olah terlepas dari tubuhnya, melayang tanpa kendali. Saat itu dukun itu melemparkan pisau besar ke arah mereka. Pisau itu berkilau di udara, seperti memantulkan cahaya dari dunia lain. Saat pisau itu tiba di tangan pria itu, ia mengangkatnya tinggi ke udara, dan dengan satu gerakan cepat, ia menusukkannya tepat di atas dada Sarah. Namun, tidak ada darah yang mengalir. Sebaliknya, tubuh Sarah terasa kosong, hampa, seolah-olah ia telah terhubung dengan dunia lain.
dunia yang penuh dengan kegelapan dan penderitaan yang tak terhingga. Sekarang kau menjadi bagian dari kami, Sarah. Kata dukun itu, suaranya seperti gaung yang datang dari kedalaman bumi. Tak ada jalan kembali. Dan saat itulah kehidupan Sarah berubah selamanya. Ia tidak lagi merasa dirinya sendiri. Dunia ini bukanlah dunia yang ia kenal. Dunia ini adalah tempat yang lebih gelap, lebih menakutkan. Tempat di mana jiwa-jiwa yang terjebak dalam ritual seperti ini tak akan pernah bisa bebas. Segala sesuatu yang Sarah impikan kini berada di ujung jarinya. Setelah pernikahan yang aneh dan penuh misteri itu, kehidupannya berubah dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Hari-hari yang sebelumnya penuh dengan perjuangan, kini digantikan oleh kemewahan yang tak terduga. Rumah besar yang mereka tinggali memancarkan kemewahan yang belum pernah ia rasakan. Dinding-dinding rumah itu terbuat dari marmer yang berkilau, dan langit-langitnya dihiasi dengan lampu kristal yang memancarkan cahaya lembut di setiap sudut ruangan. Setiap perabotan yang ada di rumah itu tampak seperti hasil dari dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang jauh lebih kaya dan megah dari dunia tempat ia berasal. Mobil-mobil mewah dengan warna-warna mengkilap terparkir di halaman rumah, dan setiap kali Sarah melangkah keluar, dunia seperti terbuka untuknya. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah begitu cepat. Segala sesuatu yang pernah diimpikan oleh keluarganya, kehidupan yang bebas dari kemiskinan, tercapai dalam waktu yang singkat. Namun, di balik semua kemewahan ini, ada sesuatu yang mulai mengganggu hati Sarah. Meski ia hidup dalam kenyamanan yang luar biasa, kebahagiaan itu terasa semu. Seperti kabut yang datang dan pergi tanpa bisa digenggam. Setiap kali ia melihat suaminya, ia merasakan jarak yang tidak bisa dijelaskan. Sosok pria yang ia nikahi itu kini bukanlah orang yang dulu ia kenal. Wajahnya yang tampak tampan dan penuh pesona kini seperti tertutup oleh bayangan gelap yang selalu ada, menambah kesan misterius yang semakin menakutkan. Suaminya tidak pernah menunjukkan emosi seperti manusia biasa. Ia selalu tenang, bahkan ketika perasaan Sarah bertumbuh menjadi kecemasan yang tak terkendali. Sarah seringkali terbangun di malam hari, terengah-engah, seakan-akan ada sesuatu yang mencekik jantungnya. Ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan setiap langkahnya. Ketika ia menatap cermin, ia tidak lagi mengenali dirinya. Mata yang dulunya penuh harapan kini dipenuhi dengan bayangan kegelapan yang mengerikan. Pada suatu malam, Sarah berdiri di jendela besar yang menghadap ke taman luas di belakang rumah mereka. Angin malam yang sejuk berhembus, namun ia tidak bisa merasa tenang. Di luar, bulan tampak bersinar terang, memancarkan cahaya putih yang memantulkan bayangan panjang dari pohon-pohon besar yang ada di halaman. Namun yang membuat Sarah merasa tidak nyaman adalah bayangan yang tampak bergerak di antara pepohonan. Sesuatu yang lebih dari sekadar permainan cahaya. Sebuah kehadiran yang mengawasi. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini, Sarah, kata suaminya tiba-tiba. Suaranya datang dari belakang, membuat Sarah terlonjak kaget. Ia menoleh dan melihat suaminya berdiri di ambang pintu. Matanya yang gelap menatapnya tanpa emosi. Sarah merasa ada yang tidak beres. Kata-kata itu tidak hanya sekadar sebuah peringatan, melainkan sebuah ancaman yang diselipkan dengan dingin. Ia memalingkan wajahnya dari jendela dan menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. "Apa maksudmu?" tanya Sarah. Suaranya bergetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Suami itu tersenyum tipis, senyuman yang tidak menyejukkan hati Sarah. "Kekayaan yang kau nikmati ini datang dengan harga yang sangat tinggi, Sarah," jawabnya perlahan, langkahnya semakin mendekat. "Kau pikir semuanya ini terjadi begitu saja? Semua ini adalah hasil dari kesepakatan yang lebih besar. Sesuatu yang lebih dari sekadar uang dan barang." Sarah merasa tubuhnya mulai menggigil, meski udara di dalam rumah terasa hangat. Ia bisa merasakan kehadiran gelap yang ada di ruangan itu, sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, yang seakan-akan menguasai semua yang ada di sekitarnya. "Jadi, apa yang harus aku bayar?" tanya Sarah dengan suara parau. Matanya mulai terbuka, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar uang dan barang. Ada sesuatu yang lebih gelap yang mengikatnya pada semua ini. Namun suaminya hanya diam,
memandangnya dengan mata yang kosong, seolah-olah ia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Kehidupan mereka terus berjalan dalam kemewahan, namun Sarah mulai merasa bahwa ia terjebak dalam jebakan yang tak bisa dibuka. Setiap kali ia mendekati sesuatu yang dianggap sebagai kebahagiaan, sebuah hadiah baru, sebuah liburan mewah, atau bahkan hanya sekedar malam yang tenang di rumah, ada rasa kekosongan yang mengikuti. Hati Sarah semakin gelisah, seolah-olah kebahagiaan yang ia raih bukanlah miliknya, melainkan milik kekuatan yang jauh lebih besar dan mengerikan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti langkah menuju kehancuran, meski ia tidak tahu persis apa yang sedang ia bayar. Pada suatu malam yang gelap, saat Sarah berada di dalam kamar, ia mendengar suara aneh dari ruang tamu. Suara itu seperti langkah kaki yang berat, disusul dengan bisikan rendah yang tak bisa dipahami. Tanpa berpikir panjang, Sarah berjalan keluar dan menuju ruang tamu. Begitu ia masuk, ia melihat suaminya berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tampak lebih gelap dari biasanya. Namun, di sekelilingnya ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Bayangan-bayangan hitam yang tampak bergerak melingkari suaminya. Apa ini? Sarah berteriak ketakutan. Suami itu menoleh, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sarah melihat sesuatu yang tidak manusiawi dalam tatapan itu. Inilah harga yang harus kau bayar, Sarah. Jawabnya dengan suara yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Penuh dengan kekuatan yang membuat Sarah hampir terjatuh. Kekayaan ini bukan hanya sekadar barang. Ini adalah sesuatu yang lebih berbahaya. Dan kini kau telah menjadi bagian dari semuanya. Sarah mundur. Tubuhnya dipenuhi dengan rasa takut yang semakin menggerogoti jiwanya. Ia tahu sekarang bahwa ia telah terjebak dalam suatu dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Dunia yang mengancam untuk merenggut dirinya. Kekayaan yang datang begitu cepat dengan harga yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Kehidupan Sarah yang semula tampak seperti impian yang menjadi kenyataan, kini perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang terus menghantui. Kejadian-kejadian aneh mulai merayap ke dalam rutinitas sehari-harinya, membawa ketegangan yang semakin lama semakin tak terelakkan. Seiring berjalannya waktu, suaminya yang tampak penuh pesona di luar, mulai berubah menjadi sosok yang sama sekali tidak dikenali. Wajahnya yang dulu tampak penuh perhatian, kini menyimpan kekosongan yang menakutkan, dan di balik matanya yang gelap, Sarah bisa merasakan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan manusia. Sarah seringkali terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Suara bisikan yang tak jelas asal-usulnya memenuhi ruangan, dan terkadang ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut-sudut rumah, meski tak ada siapapun di sana. Ketika ia menoleh ke arah suaminya, yang tidur dengan wajah datar, ia merasakan adanya kehadiran yang lebih besar, sebuah kekuatan yang lebih gelap dari apapun yang bisa ia bayangkan. Bukan hanya suaminya yang berubah, tetapi seluruh rumah seakan dipenuhi oleh energi yang semakin membebani setiap napasnya. Pada suatu malam yang kelam, Sarah merasa ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan rumah mereka. Cahaya lampu di ruang tamu berkedip-kedip, seolah-olah ada yang berusaha memanipulasi sumber energi yang ada. Langkah kaki yang berat terdengar di koridor, namun ketika Sarah membuka pintu, tidak ada seorang pun. Suaminya masih tertidur, namun ada sesuatu yang janggal. Suami Sarah tampak lebih terbaring dalam diam yang aneh, tidak bergerak sedikit pun, meskipun ia tahu suaminya tidak sedang tidur nyenyak. Ada aura yang berbeda di sekitar tubuhnya, seolah-olah ia bukan lagi manusia yang pernah Sarah kenal. Sarah mendekat dan menyentuh tangannya. Begitu ia merasakan sentuhannya, ia kaget. Tangan itu dingin, lebih dingin dari es. Seolah-olah tangan suaminya adalah benda mati, tidak hidup, mual melanda perutnya. Namun ia tidak bisa menarik tangan itu kembali. Suaminya membuka matanya. Namun yang tampak di sana bukanlah manusia biasa. Matanya yang gelap dan kosong menatapnya tanpa rasa kasih sayang, tanpa perasaan apapun. Sarah, suara suaminya terdengar serak, penuh dengan ketidakjelasan. Namun, di balik suaranya yang rendah itu, Sarah bisa merasakan adanya kekuatan gelap yang mengalir dari dalam tubuhnya. Kau harus tahu bahwa kita tidak bisa lagi melarikan diri dari ini.
Sarah mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Apa maksudmu? Tanyanya, suara terbata-bata. Ia tidak siap mendengar jawaban yang mungkin lebih mengerikan dari apapun yang bisa ia bayangkan. Suaminya tersenyum, namun senyum itu terasa sangat tidak manusiawi. Sebuah senyuman yang dipenuhi dengan kebekuan, dengan ketidakberdayaan. Kita sudah terikat, Sarah, jawabnya pelan. Kita telah terjebak dalam dunia yang lebih gelap dari yang bisa kau bayangkan. Kita hanya bisa mengikuti jalan ini, atau kita akan dihancurkan. Rasa takut dan cemas menyelubungi Sarah, dan di saat yang sama, ia merasakan ada sesuatu yang mendekat, seperti bayangan yang menggeliat di balik dinding. Suaminya bangkit perlahan, matanya tetap kosong, dan langkahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan gerak-geriknya. Tunggu! Teriak Sarah, mencoba menghentikan suaminya yang mulai berjalan keluar dari kamar. Jangan pergi, namun suaminya tidak mendengarnya. Ia terus berjalan dan Sarah merasa ada sesuatu yang mencekik jantungnya, mengikatnya pada kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Kekuatan yang menguasai rumah ini bukanlah kekuatan biasa. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang bermain di belakang semua kejadian ini. Sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Sarah mengikuti suaminya dengan perasaan yang semakin kacau. Ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia kontrol. Begitu, mereka tiba di ruang bawah tanah rumah mereka. Sarah merasakan hawa yang semakin berat. Udara terasa begitu kental, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi setiap langkah mereka. Di dalam ruang bawah tanah yang gelap itu, dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno yang tampak hidup. Seolah-olah wajah-wajah yang tergambar di sana mengikuti setiap gerakan mereka. Suaminya berhenti di depan sebuah altar yang terbuat dari batu hitam, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala dengan cahaya merah yang menakutkan. Sarah bisa merasakan sesuatu yang jahat bersembunyi di balik altar itu, sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ini adalah tempat kita, Sarah, kata suaminya. Suaranya kini berubah menjadi lebih dalam, lebih berat, seperti dipengaruhi oleh kekuatan lain. Di sini kita tidak bisa lagi kembali, kita sudah menjadi bagian dari dunia ini. Saat itu juga Sarah melihat bayangan hitam yang melintas di antara lilin-lilin. Suara bisikan semakin keras, dan seolah-olah ada sesuatu yang menyeretnya ke dalam kegelapan. Kekuatan gelap yang mengendalikan suaminya kini mulai merasuki tubuh Sarah, menariknya menuju pusaran yang tak terlihat. Ia merasa tubuhnya terhisap oleh kekuatan yang lebih besar, lebih dahsyat dari sekadar pesugihan yang dijanjikan kepadanya. Jangan, teriak Sarah. Namun suaminya hanya tersenyum dingin, tidak peduli dengan teriakan ketakutannya. Kau tidak bisa melawan ini, bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kau sudah terjebak di sini selamanya. Dengan satu langkah, suaminya mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, Sarah merasakan tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Keputusasaan merayap di dalam dirinya. Ia tahu sekarang bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Kekayaan yang datang begitu cepat, kebahagiaan yang semu. Dan sekarang kekuatan gelap yang menguasai dirinya. Semuanya menjadi bagian dari kesepakatan yang tidak bisa dibatalkan. Di dalam kegelapan itu, Sarah merasa jiwa dan tubuhnya terbelenggu oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Dunia yang telah ia kenal hilang, dan hanya ada kegelapan yang menunggu untuk menelan semuanya. Sarah merasa tubuhnya terhimpit oleh tekanan yang tak terlihat. Semakin ia berusaha untuk melawan, semakin dalam ia terjerat dalam dunia yang tidak bisa ia hindari. Seiring berjalannya waktu, pikirannya mulai terbuka, menyadari bahwa ia bukan hanya sekadar terjebak dalam pernikahan yang aneh, tetapi juga terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan tak terbayangkan, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kesepakatan duniawi. Kehidupan yang semula penuh harapan kini menjadi sebuah labirin tak berujung, penuh dengan kebohongan dan ilusi. Sarah sudah cukup lama hidup dalam kebahagiaan semu. Rumah besar, kemewahan, mobil-mobil mewah, namun ada rasa kosong yang menggerogoti hati dan jiwanya. Setiap kali ia merasakan kebahagiaan, selalu ada bayang-bayang yang datang menyusup, seolah-olah ada harga yang harus dibayar untuk setiap momen kedamaian yang ia nikmati.
Saat Sarah duduk sendirian di ruang gelap itu, matanya terpejam sejenak, berusaha mengumpulkan keberanian. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar terdengar di telinganya. "Kau sudah tahu, bukan?" Suara itu berasal dari dalam dirinya, seolah berbisik langsung ke dalam pikiran dan hatinya. Ia membuka mata, dan saat itulah semuanya mulai terbuka. Sebuah pemahaman yang sangat mengerikan mulai merayap ke dalam kesadarannya. Tumbal kawin, kata-kata itu kini terasa sangat nyata baginya. Sarah menyadari bahwa pernikahannya dengan pria itu bukanlah sekadar hubungan biasa. Bukan hanya sekadar ikatan cinta atau janji setia, tetapi sebuah transaksi jiwa. Sebuah kesepakatan dengan kekuatan gelap yang lebih kuat dari apapun yang bisa ia bayangkan. Apa yang ia terima bukanlah hanya kekayaan, melainkan sebuah kesepakatan jiwanya dengan dunia lain. Dunia yang tidak pernah bisa ia sentuh, namun selalu mengawasinya. Pernikahan ini adalah sebuah ritual yang mengikat jiwa manusia pada dunia gelap, di mana setiap kebahagiaan yang diterima harus dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang. Sarah mulai merasakan betapa harga yang harus ia bayar lebih besar daripada yang pernah ia pikirkan. Setiap malam ia terbangun dengan rasa mencekam, seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari kedalaman yang tidak terlihat. Kekuatan itu datang semakin mendekat, mempengaruhi jiwanya, merasuki tubuhnya, dan mengendalikan pikirannya. Pernikahan yang ia jalani bukanlah sebuah hubungan yang murni, melainkan sebuah pengorbanan jiwa yang harus dibayar dengan setiap kebahagiaan yang ia rasakan. Kekayaan yang datang begitu cepat, rumah mewah yang ia tinggali, mobil-mobil mewah yang terparkir di halaman, semua itu adalah harga yang harus ia bayar dalam bentuk jiwa yang terperangkap. Setiap tawa, setiap senyuman yang ia bagi dengan suaminya adalah sebuah perjanjian dengan kekuatan yang lebih besar, yang menginginkan lebih banyak lagi. Saat Sarah memandang suaminya yang kini semakin berubah menjadi sosok yang asing, ia tahu bahwa ia tidak lagi hidup dalam dunia yang nyata. Sosok suaminya kini bukanlah manusia biasa, tetapi sesuatu yang telah terikat dengan kekuatan gelap yang menguasai tubuhnya. Matanya yang kosong dan sikapnya yang semakin dingin menunjukkan bahwa ia sudah lama terjerat dalam dunia itu. Dunia yang Sarah tidak pernah tahu ada sebelumnya. Sebuah dunia yang penuh dengan kutukan, pengorbanan dan kegelapan yang tak terhentikan. Pada malam yang penuh dengan bisikan angin, Sarah merasa terperangkap dalam pusaran yang tidak bisa ia hindari. Aku bukan lagi diriku, bisiknya dalam hati. Matanya yang kosong menatap bayangan dirinya di cermin. Ia merasa jiwanya semakin jauh dari tubuhnya, terperangkap dalam jaring yang tak bisa ia putuskan. Semua yang ia rasakan, semua yang ia alami, adalah harga yang harus ia bayar. Tumbal kawin bukan hanya sekadar pernikahan, tetapi sebuah kontrak yang tidak bisa dihentikan. Sebuah perjalanan yang tak bisa ia kembali dari sana. Tumbal kawin itu adalah transaksi, tapi bukan hanya jiwa yang dipertaruhkan. Setiap orang yang mendekat, setiap orang yang ia cintai, akan terperangkap dalam ikatan yang sama. Suaminya adalah penghubung antara dunia ini dan dunia gelap yang semakin menguasai mereka. Dan sekarang Sarah merasa seperti terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Sebuah pusaran kegelapan yang semakin menenggelamkan dirinya. Suami Sarah berdiri di depan cermin besar yang terpasang di ruang tamu mereka, menatap bayangan dirinya dengan tatapan kosong. Tanpa menoleh, ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Kau sudah memilih jalan ini, Sarah. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Sarah mendekat, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak bisa berhenti. Ia merasa ada kekuatan yang menggerakkan tubuhnya, memaksanya untuk berada di dekat suaminya. "Apa yang telah kita lakukan?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Suaminya tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang dingin dan tidak manusiawi. "Kau sudah tahu jawabannya," katanya pelan tanpa emosi. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, Sarah merasa ada sesuatu yang membekap jantungnya, mengikatnya dengan kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Ia tahu sekarang bahwa untuk keluar dari semua ini, ia harus membayar lebih banyak lagi, lebih dari apa yang ia bayangkan. Namun Sarah tidak tahu lagi apakah ada jalan keluar, atau apakah dirinya sudah sepenuhnya terperangkap dalam dunia yang gelap dan tak termaafkan ini.
Jiwanya, pikirannya, dan hidupnya kini bukan lagi miliknya. Semua itu telah diberikan pada dunia gelap yang telah mengikatnya dengan kekuatan yang lebih kuat dari yang ia bisa tanggung. Seiring berjalannya waktu, keadaan Sarah semakin memburuk. Kejadian-kejadian mistis yang sebelumnya hanya ia rasakan, sesekali kini datang dengan intensitas yang jauh lebih menyeramkan. Ia tak lagi merasa aman di dalam rumahnya sendiri, yang dulunya begitu nyaman dan penuh kebahagiaan. Setiap sudut rumah kini terasa seperti terperangkap dalam bayang-bayang yang tidak bisa ia hindari. Suara-suara aneh mulai terdengar setiap malam, ketukan yang tak bisa dijelaskan dari dinding yang sudah lama usang, langkah kaki yang berat seolah-olah ada yang mengintai. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Pernah suatu malam, Sarah terbangun dari tidurnya dengan rasa panik yang tak bisa dijelaskan. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya langsung terbuka, namun yang ia lihat bukanlah kegelapan biasa. Di tengah kamar, di ujung tempat tidur, tampak bayangan sosok tinggi yang berdiri diam. Bayangan itu gelap, tak berbentuk, namun Sarah bisa merasakan kehadirannya. Sesuatu yang tidak manusiawi. Sosok itu tidak bergerak, namun aura yang dipancarkannya begitu kuat, seolah menekan seluruh udara di sekitarnya. Sarah mencoba untuk berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Mulutnya terasa terkunci, tubuhnya tidak bisa bergerak, seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat. Ketika bayangan itu mulai bergerak, Sarah merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang. Semuanya terasa kabur dan hilang dalam kegelapan yang menelan. Suara bisikan yang sangat halus terdengar di telinganya, seolah berbisik tentang sesuatu yang sangat buruk. Namun kata-kata itu terlalu asing dan terlalu dalam untuk dipahami. Selalu ada yang harus dibayar, bisik suara itu. Kau tak bisa lari. Seketika, itu juga, sosok bayangan itu menghilang begitu saja seolah-olah ia tidak pernah ada. Sarah terbangun dengan napas tercekat. Tubuhnya terengah-engah dan keringat dingin masih membasahi tubuhnya. Apakah itu mimpi? Ataukah memang sesuatu yang nyata? Namun kejadian-kejadian serupa terus berlanjut. Setiap malam, mimpi buruk yang datang semakin nyata. Suara bisikan dari makhluk tak terlihat. Bayangan-bayangan mengerikan yang muncul dan menghilang dalam kegelapan. Dan benda-benda yang bergerak dengan sendirinya di dalam rumah. Terkadang Sarah terbangun dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur dengan tangan dan kaki yang terasa seperti terikat. Padahal ia tidak bisa mengingat bagaimana itu bisa terjadi. Hari demi hari, teror itu semakin menggila. Suaminya, yang dulu tampak sebagai sosok pelindung, kini malah menjadi sosok yang semakin aneh dan tidak mengenalinya. Sarah merasa ada jarak yang semakin besar antara dirinya dan suaminya. Wajah suaminya, yang dulu tampak penuh kasih, kini hanya dihiasi oleh senyuman dingin yang semakin mengerikan. Setiap kali ia menatap matanya, Sarah merasa seperti melihat sesosok makhluk yang terperangkap dalam tubuh manusia. Sesuatu yang telah kehilangan kemanusiaannya, dan sepenuhnya terikat pada dunia gelap yang tak terjangkau. Kehidupan Sarah kini benar-benar terjebak dalam pusaran yang tak bisa ia kendalikan. Ia merasa semakin terisolasi. Setiap kali ia mencoba berbicara tentang apa yang terjadi, orang-orang di sekitarnya tidak mempercayainya. Mereka hanya melihatnya sebagai wanita yang terganggu, seorang istri yang terlalu banyak berimajinasi. Namun, Sarah tahu, apa yang ia alami bukanlah imajinasi semata. Dunia yang ia kenal kini telah berubah menjadi mimpi buruk yang tidak bisa ia tinggalkan. Pada suatu malam yang penuh dengan hujan deras, saat angin berhembus kencang dan suara petir menggelegar, Sarah duduk terdiam di ruang tamu, memandang api yang mulai meredup di perapian. Suaminya duduk di sampingnya, namun wajahnya kosong, seolah-olah tidak ada hubungan antara mereka lagi. Sarah merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar teror. Perasaan bahwa dirinya sedang dihantui oleh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak dapat ia hindari. Ia merasa seperti ada tangan yang menyentuh jiwanya, menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan yang semakin menggila. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu. Sarah menoleh, terkejut, namun suaminya tetap diam, seperti tidak mendengar apapun. Ketukan itu semakin keras seolah-olah seseorang yang tidak sabar ingin masuk. Dengan perasaan penuh ketakutan, Sarah berjalan menuju pintu.
Meskipun setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Begitu ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin yang melintas, membawa aroma yang asing, aroma busuk yang seolah berasal dari dunia lain. Sarah menutup pintu dengan gemetar, namun begitu ia berbalik, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di tengah ruang tamu, tepat di depan perapian yang sudah hampir padam, berdiri sosok tinggi yang terbungkus dalam bayangan gelap. Sosok itu hanya berdiri, tidak bergerak, namun terasa seperti menatapnya dengan penuh kebencian. Tidak ada wajah, hanya kekosongan yang menakutkan, seolah sosok itu adalah manifestasi dari kegelapan itu sendiri. Sarah merasa jantungnya terhimpit, napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, namun mulutnya terkunci. Sosok itu bergerak perlahan, mendekat, dan Sarah bisa merasakan hawa dingin yang mengerikan menyelimuti tubuhnya. Tanpa bisa melawan, Sarah terjatuh ke tanah, matanya terpejam, dan ia tahu bahwa ia tidak akan bisa keluar dari semua ini. Ia telah terperangkap dalam dunia yang jauh lebih gelap dan menakutkan daripada yang bisa ia bayangkan. Ini semua akan berakhir, bisik suara yang datang dari sosok itu. Semua yang kau rasakan, semua yang kau miliki, akan menjadi milik kami. Keheningan malam terasa semakin menekan, seolah dunia di sekitar Sarah sedang menunggu sesuatu yang sangat buruk untuk terjadi. Selama berbulan-bulan, hidupnya telah terjerat dalam kegelapan yang semakin dalam. Setiap detik yang berlalu adalah beban yang semakin berat, dan setiap perasaan yang ia rasakan, setiap peristiwa yang ia alami, semakin menunjukkan bahwa ia telah terjebak dalam suatu lingkaran yang tak berujung. Dunia yang dulu dikenal Sarah kini terasa jauh, sangat jauh dari kenyataan yang ia jalani. Malam itu Sarah duduk di sudut kamar yang gelap, di ruang tempat ia sering terbangun dengan perasaan sesak dan gelisah. Udara terasa begitu dingin, meskipun api di perapian hampir padam. Matanya terpejam, namun bayangan-bayangan menyeramkan terus menghantui pikirannya. Sosok-sosok yang pernah ia lihat, suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, semuanya kembali menghantui dengan semakin kuat. Sarah merasa dirinya semakin terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia kontrol, sebuah dunia yang semakin mengikis keinginannya untuk bertahan. Suaminya, yang dulu tampak begitu penuh kasih dan perhatian, kini menjadi sosok yang tidak ia kenali lagi. Matanya yang kosong, wajahnya yang kaku, semuanya tampak seperti seseorang yang sudah lama tidak lagi hidup, tetapi hanya berjalan sebagai boneka yang dikendalikan oleh kekuatan gelap yang lebih besar dari segalanya. Ia tahu, jika ia tetap tinggal di sini, ia juga akan berubah seperti suaminya, terperangkap dalam dunia yang gelap ini, menjadi bagian dari ritual yang tak berakhir. Namun, meski segala sesuatunya tampak tak bisa diselamatkan, di dalam dirinya masih ada satu harapan yang perlahan tumbuh. Ada cara untuk keluar, pikirnya. Namun untuk itu, ia harus membayar harga yang lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan. Dan Sarah tahu pengorbanannya kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Sarah merasakan getaran yang aneh, seolah ada sesuatu yang menunggunya di luar kamar. Suara bisikan yang sudah sangat familiar kembali terdengar di telinganya. Kau tidak bisa lari dariku, Sarah. Semua yang kau miliki, semua yang kau inginkan adalah milikku sekarang. Suara itu begitu jelas, begitu nyata, dan kali ini Sarah merasakan kehadiran makhluk itu dalam wujud yang tidak bisa ia elakkan. Ia menoleh dan melihat sosok itu berdiri di ambang pintu, bayangan gelap yang lebih besar dari sebelumnya. Namun kali ini Sarah tidak merasa takut seperti sebelumnya. Ia merasakan keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Keberanian untuk menghadapi kenyataan, untuk menghadapi kekuatan yang menguasai hidupnya. Aku tidak akan menyerah, katanya pelan, meskipun suaranya gemetar. Aku akan keluar dari sini. Sosok itu tertawa, suara tawa yang bergema dalam keheningan malam. Keluar? Tidak ada yang bisa keluar, Sarah. Tidak ada jalan kembali. Namun Sarah, meskipun tubuhnya gemetar, merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia tahu bahwa untuk membebaskan dirinya, ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih dari sekadar nyawanya.
Ia harus mengorbankan ikatan yang sudah lama terjalin, suaminya, yang kini lebih merupakan perwujudan dari kekuatan gelap itu, harus menjadi harga yang dibayar. Dengan langkah yang mantap, Sarah berjalan mendekati suaminya yang duduk diam, matanya kosong. "Aku mencintaimu," bisiknya, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. "Tapi aku harus melepaskanmu." Dalam hatinya, Sarah tahu bahwa melepaskan suaminya bukanlah hal yang mudah. Ia harus memutuskan ikatan yang mengikatnya dengan dunia ini, dengan kekuatan yang telah menghancurkan hidupnya. Namun untuk itu, ia harus melakukan pengorbanan yang tak terbayangkan. Saat ia meraih tangan suaminya, sebuah suara terdengar di dalam kepalanya, suara yang lebih mengerikan dari sebelumnya. "Kau telah memilih, Sarah. Pilihanmu sudah diambil." Tiba-tiba, tubuh suaminya bergerak, matanya terbuka dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Wajahnya berubah menjadi sosok yang tak manusiawi, seolah-olah dunia gelap itu benar-benar menguasai dirinya sepenuhnya. Sarah merasa tubuhnya ditarik kembali, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menghalangi langkahnya. Namun, Sarah tetap bertahan. Ia berteriak dengan sekuat tenaga, menantang kekuatan gelap itu. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan mengakhiri ini." Dengan keputusan yang bulat, Sarah memutuskan untuk mengorbankan segala sesuatu yang ia miliki. Dalam pengorbanan yang teramat berat, ia melepaskan dirinya dari segala ikatan yang ada, dari pernikahannya, dari suaminya, yang kini hanya menjadi bayangan dari kekuatan gelap itu. Ia menutup matanya, merasakan harga yang harus ia bayar, harga yang akan mengubah takdir hidupnya untuk selamanya. Dan saat ia membuka matanya lagi, semuanya berubah. Rumah besar yang sebelumnya penuh dengan kemewahan kini tampak kosong dan tak bernyawa. Semua benda, semua keindahan, semuanya menghilang, seolah-olah itu hanya sebuah ilusi. Suaminya, yang kini hanya tersisa sebagai bayangan gelap, menghilang bersama dengan kekuatan yang telah mengikat mereka. Sarah berdiri di tengah kegelapan yang kini terasa lebih sepi. Dunia yang ia kenal telah hancur, dan ia tahu bahwa ia telah membayar harga yang tak terbayangkan untuk membebaskan dirinya dan keluarganya. Namun meski hidupnya telah berubah selamanya, ia merasa ada sedikit kedamaian yang kembali ke dalam jiwanya. Sarah akhirnya bebas dari cengkeraman gelap, meskipun harga yang harus ia bayar sangat mahal. Dan dalam keheningan malam itu, Sarah melangkah keluar, meninggalkan semua kegelapan di belakangnya, dengan harapan bahwa suatu hari mungkin ia bisa menemukan kedamaian yang sejati.